Baik, rekan guru bahasa Inggris, selamat bertemu kembali ya. Kita bertemu kembali di kelas Zoom kita. Ini adalah kelas Zoom pengganti pada hari ini, hari Kamis 26 September 2024. Kita kembali membuka kelas Zoom untuk mengulangi pembahasan D4 ya, soal D4. Jadi tadi saya sudah menyinggung tentang faktor-faktor kelulusan ataupun ketidaklulusan itu ya. Tadi ada faktor kesehatan, kesiapan mental, sarana prasarana, ya. Lalu hal-hal yang sepele contohnya Bapak Ibu, ya sapu tangan. Nah, sapu tangan. Bisa aja nanti Bapak Ibu banyak keringat. Jadi kalau sudah keringat gitu, keringat mengucur ya kita tidak tahu. Jadi harus standby sapu tangan yang apa ya, yang bisa menyerap keringat gitu. Tadi ada juga saya katakan, ya bahkan ada yang sampai membawa 2 laptop, ya, lalu cukup istirahat. Seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini ya saya harapkan Bapak Ibu sudah menonton video rekaman yang sebelumnya. Ya, jadi tentu ini kita bisa lebih efektif. Berhubung ini adalah kelas pengganti, ini kita hanya satu sesi aja teman-teman. Nanti kalau tidak selesai bisa kita lanjut di hari yang lain ya. Oke. Lalu saya tidak bosan-bosannya mengingatkan teman-teman ya tentang reading practice. Nah, latihan membaca. Nah, coba Bapak Ibu lihat ini. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini kan ada karena saya cetak tebal, ya pandangan kita langsung bisa melihat ke sini. Tapi bagaimana ini kalau saya tidak cetak tebal ini, project based learning ini? Nah, ini ya. Nah, ini kan kita dituntut membaca. Oke. Jadi ketika ada teks saya bagi untuk dibaca di grup, ya silahkan langsung dieksekusi teman-teman ya. Coba saya perbesar sedikit ya. Jadi ada teman-teman ya tentang manajemen waktu tadi, ya pengalaman dari atau yang sudah dialami dari peserta UKPPG piloting tahap 1, ya berhubungan dengan manajemen waktu. Ya, ada soal yang belum dikerjakan, jadinya baca soal pun tak sempat lagi. Ya, tinggal hanya main tebak-tebakan jadinya ya. Nah, seperti itu. Jadi manajemen waktu itu bagaimana? Ya, kita jangan ya, jangan. Ini bisa kita tambah ya. Contohnya sini. Sini ya. Nah, contohnya teman-teman, jangan terlalu lama berkutat pada satu soal. Nah, seperti itu ya. Jangan terlalu lama berkutat pada satu soal. Ya, ini bisa teknik Bapak Ibu sendiri ya, Bapak Ibu masing-masing. Contohnya diberikan waktu 2 jam, berarti 1 jam itu harus selesai 50% lebih. Contohnya kita buat 60% gitu. Ya, ketika waktu tinggal setengah jam, berarti kita targetkan selesai 80%. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Namun demikian, ini kan di kelas bimbel Bapak Ibu ya. Ini di kelas bimbel, ya kita tidak salah agak lama di satu soal itu tidak masalah ya. Tetapi nanti pada saat hari H ujian UTBK, UKP, PPG bahasa Inggris ya, soal-soal SJT, PCK, ya lalu perhatikan juga untuk waktu studi kasus. Ya, jadi itu harus dibagi teman-teman ya. Oke, kita lihat soal nomor 1. Tips dari saya Mr. IDP adalah membaca kalimat terakhir. Oke Bapak Ibu. Jadi kadang bisa seperti ini teman-teman. Ya, ini kalimat terakhir ini bisa aja ini hanya ini yang kita baca. Seumpamanya nanti ya entah karena situasi bagaimana, ya baca aja kalimat terakhir lalu lihat jawabannya. Di sini apa dikatakan? Student centered learning strategies. Nah, itu kan. Ya, kita lihat aja di opsi ini yang mana di antara 5 pilihan ini yang merupakan student centered learning. Student centered learning itu adalah ya,
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi kan ada tips eliminasi Bapak Ibu ya, untuk mempersempit opsi jawaban. Contohnya ini, assigning additional reading and comprehension exercise. Ya, apakah ini berpusat pada peserta didik? Oke, seumpamanya kita belum dapat gitu ya. Coba kita lihat beberapa kalimat atau kita baca dulu sedikit aja gitu ya. Middle school English teacher Mr. Wanto introduced a series of expository text to improve students' thinking skill. The text covering pressing environmental issues like climate change, deforestation, pollution, and conservation efforts. Wanto aims to raise awareness and foster responsibility toward the environment. However, many students show disinterest in the material, resulting in shallow answers and lack of depth. During listening activities, students appear distracted and lack engagement. Ini kalau dikatakan lack engagement, ya tidak terlibat ya. Missing core values and messages. Want to believe that understanding and internalizing environmental conversation value is crucial for academic growth and global citizenship. Nah, sini sudah ada global citizenship teman-teman ya. Kemarin saya sudah share ini, berarti sudah ada yang mendukung ini. Kalau global citizenship ini kan tentang kolaborasi, tentang pencapaian tujuan bersama. Maka di sini opsi A ini tidak ada sini kolaborasi sini. Ini sifatnya individual. Ya, ini kita eliminasi. Implementing a series of lectures and PowerPoint presentation, ya ini tentang apa penjelasan gitu ya. Ini juga tidak ada kolaborasi. Ya. Organizing a classroom debate. Nah, kalau berdebat itu ya ini bukan apa ya, bukan kolaborasi kalau berdebat Bapak Ibu. Lalu tinggal dua di sini, ya. Encouraging students to write essay and their personal. Nah, ini kan ada personal ya. Sementara tadi sudah ada kata kunci global citizenship, kewarganegaraan dunia, yang kewarganegaraan dunia itu tidak terkait tentang kepentingan pribadi. Oleh karena itulah opsi jawabannya di sini Charlie. Langsung kita buka sesi diskusi, Bapak Ibu silakan. Delta, Mister, bukan Charlie. Iya, Delta jawabannya, Delta. Iya, Delta. Delta. Share tadi Delta ya, ngomong Mister. Charlie. Silakan, Iya, ada yang Mister. menanggapi, yang menambahkan atau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, berarti apa yang saya sampaikan sangat jelas ya. Jelas, Mister. Jelas, oke, kita lanjut kalau seperti itu.